Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini. Kita masih tetap dikaruniai nikmat, sehat, kesempatan, dan mari kita syukuri segala nikmat ini dengan meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mata kuliah Kewirausahaan 1. Hari ini kita akan membahas tentang aspek produksi, ya, aspek produksi. Saudara sekalian, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan tentang bagaimana memulai dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan kepribadian kita atau sesuai dengan panggilan jiwa kita. Karena tentu saja keberhasilan usaha itu sangat terkait dengan bagaimana kompetensi dan kemampuan diri kita disesuaikan dengan jenis usaha yang akan kita jalankan dan juga terkait dengan timing ya atau pengambilan waktu yang tepat ketika usaha itu kita launching atau kita kenalkan kepada masyarakat. Nah, tahapan berikutnya setelah kita menentukan jenis usaha apa yang akan kita jalankan, maka kita memasuki tahap berikutnya yaitu aspek produksi. Nah, sistem produksi yang baik itu tentu harus menghasilkan produk seperti yang diharapkan. Ya. Sekali lagi, sistem produksi yang baik itu tentu harus menghasilkan produk sesuai yang diharapkan, baik diharapkan oleh pelaku usaha ataupun juga tentu saja diharapkan oleh masyarakat. Nah, tentu sebelum kita memutuskan memproduksi sesuatu, ya perlu ada survei, perlu ada jejak pendapat, kira-kira masyarakat itu menginginkan produk yang seperti apa, baik dari sisi harga mungkin ya, dari sisi bentuknya, dimensinya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi dasar bagi seorang wirausahawan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ketika bicara sistem produksi, maka sistem itu selalu diukur dengan, ya kalau kaitannya dengan produksi, ya kemampuan memproduksi dalam jumlah dan kualitas yang telah ditetapkan, ya, juga berdasarkan atas kebutuhan konsumen yang tadi saya sebutkan. Jadi diukur dengan kemampuan memproduksi dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk sistem produksi juga diukur dengan kemampuan SDM atau sumber daya perusahaan, bukan hanya sumber daya manusia tentu saja, nanti ada peralatan dan sebagainya, serta harapan dari seorang wirausahawan itu sendiri terkait dengan produk yang dihasilkan. Jadi kalau produksi itu menghasilkan barang yang kualitasnya bagus, sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian sumber daya yang ada di perusahaan itu mampu, kemudian produk itu juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang pengusaha, maka sistem produksi itu bisa dikatakan sistem produksi yang baik, ya, karena telah memenuhi indikator-indikator keberhasilan sebuah sistem produksi. Nah, kemarin sudah kita bicarakan bahwa produk yang dihasilkan itu akan sangat menunjang keberhasilan wirausaha ketika sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wirausaha. Produk itu atau produk yang dihasilkan oleh usaha itu adalah produk-produk yang memang si pengusaha sendiri memiliki minat yang tinggi, memiliki passion, memiliki panggilan jiwa ya, terhadap produk yang dia hasilkan.
Nah, tentu saja produk itu juga harus memiliki potensi yang besar, memiliki prospek yang bagus dan diterima oleh pasar, ya. Percuma saja kalau misalnya kita berhasil menciptakan atau membuat sebuah produk yang bagus, ya, tetapi tidak diminati oleh pasar, tidak diminati oleh calon konsumen. Ya, akhirnya tidak laku, kira-kira begitu. Nah, semakin jelas kita bisa memberikan gambaran, ya, tentang produk kita atau tentang gambaran yang jelas, yang detail tentang produk yang akan kita hasilkan, tentu akan memberikan kemudahan di dalam menyusun kebutuhan-kebutuhan produksi seperti bahan, tenaga kerja, kemudian mesin atau peralatan, kemudian lokasi produksi, dan juga biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sekali lagi, ketika kita sudah punya gambaran yang jelas, karakteristik produknya, ya, ciri-ciri produknya itu seperti ini misalnya, dengan sangat jelas kita gambarkan, maka akan semakin mudah kita bisa menyiapkan bahan-bahannya sebelum prosesnya dilakukan. Nah, demikian pula gambaran produk yang sudah detail tadi, yang sudah jelas, juga akan memudahkan dalam menetapkan sistem produksi yang akan diterapkan di dalam menghasilkan produk yang dimaksud. Ya, jadi intinya sebelum kita masuk ke tahapan proses produksi, maka pastikan kita itu sudah punya gambaran, ya. Yang saya inginkan seperti ini, ya. Produk dengan warna ini, dengan rasa ini, ya, dengan bentuk seperti ini, ya, semakin jelas maka nanti kita akan semakin mudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, saudara sekalian, maka dalam proses produksi atau dalam sistem produksi itu dikenal 3 komponen, ya. Ini saya kira sudah umum kita lakukan dalam kegiatan apapun, yaitu input, kemudian proses, dan kemudian output. Input, proses, output. Masukan, proses, dan keluaran. Sehingga kalau kita gambarkan, 3 komponen sistem produksi itu ada input, yang terdiri dari bahan, ada tenaga kerja, ada mesin, peralatan, ada lokasi, dan juga ada biaya, ya. Nah, beberapa sumber daya yang ada di input ini kemudian dikolaborasikan, ya. Berbagai sarana tadi, ya, sarana maupun prasarana produksi tadi kemudian dilakukanlah proses dengan memberdayakan bahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, dan dengan biaya itu dikolaborasikan dan dilakukan proses pembuatan produk. Nah, kemudian nanti setelah proses barulah ada output, yaitu menghasilkan produk yang jadi dan kemudian siap untuk dipasarkan. Nah, dari 3 komponen tadi, maka banyak sekali teman-teman definisi dari produksi, ya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Ya, 1, 2 saya bacakan. Misalnya definisi produksi dari Rekso Hadiprojo, ya, dan Gito Sudarmo. Ya. Mereka berdua mendefinisikan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Ya. Nah, nanti silahkan dibaca banyak pendapat yang lain. Kita langsung ke kesimpulan bahwa proses produksi itu adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan juga dana agar menghasilkan produk yang diharapkan atau yang dibutuhkan dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi mencipta, menambah kegunaan barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Yang mana faktor produksi itu? Ya, tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana, agar dari proses itu menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat
atau yang diharapkan oleh konsumen. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan proses produksi ya, teridentifikasi. Yang pertama tadi ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada mesin atau peralatan, dan juga ada biaya produksi. Inilah hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita memasuki tahapan, yaitu tahapan produksi. Nah, mari kita bahas satu persatu dari 4 komponen kebutuhan proses produksi ini. Yang pertama, saudara, bahan baku. Nah, dalam menyusun kebutuhan bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi, tentu harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Maka tadi di depan kita sudah menyampaikan, semakin jelas gambaran produknya, itu akan semakin mudah kita menentukan bahan bakunya, ya, seperti apa yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi, dalam menyusun kebutuhan bahan baku tentu melihat karakteristik produk yang akan dihasilkan. Nah, di sini diberi ilustrasi, misalnya kita ingin membuat produk, misalnya permen, ya, tentu permen yang rasanya manis, kemudian warnanya merah. Ya, maka kalau kita sudah membuat karakteristik produknya itu berupa produk permen, rasanya manis, warnanya merah, maka tentu bahan yang kita butuhkan adalah ya sumbernya manis itu dari gula, dan kemudian kalau merah itu sumbernya adalah bahannya adalah pewarna merah. Nah, itu contoh mudahnya seperti itu. Demikian pula untuk produk-produk yang lain, tentu sekali lagi kebutuhan bahan bakunya menyesuaikan dengan karakteristik produk yang akan dihasilkan. Nah, saudara sekalian, kaitannya dengan bahan baku, maka dalam proses produksi, bahan baku itu dapat dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama adalah bahan baku langsung, dan yang kedua bahan tidak langsung. Bahan yang langsung itu tentu saja bahan yang digunakan untuk proses produksi dan mengikat atau menjadi bagian satu kesatuan dalam produk. Ya. Jadi dia bahan inti, katakanlah begitu. Tidak bisa dipisahkan dari produk. Kalau tidak ada bahan itu, ya produknya tidak jadi. Nah, sementara bahan tak langsung itu bahan yang bukan atau tidak menjadi bagian dalam produk, tapi sangat diperlukan untuk mendukung produksi, gitu ya. Nah, jadi ada bahan langsung, inti, pokok, bahan tak langsung, ya itu diperlukan ya untuk membantu proses produksi sehingga menjadi lancar, kira-kira begitu. Nah, agar produksi dapat berjalan lancar, maka pemilihan bahan baku itu ya mesti memperhatikan beberapa hal, ya. Jangan sampai nanti kita membuat sebuah produk yang sebetulnya diminati oleh masyarakat, tetapi kita kesulitan ya memenuhi bahan baku. Nah, untuk itu beberapa syarat. Yang pertama adalah tentu bahan baku itu harapannya berkualitas yang baik, ya. Kualitasnya baik. Nah, agar bahan baku yang dipasok oleh perusahaan dapat terjamin, maka beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain ya perlu dilakukan penyeleksian sumber bahan baku dan pemeriksaan saat proses pembelian, ya, penanganan saat pengangkutan, pemeriksaan saat penerimaan di perusahaan, ya, penanganan dalam penyimpanan, dan tentunya pemeriksaan sebelum diproses. Beberapa waktu yang lalu saya dengan keluarga pergi ke perusahaan teh Tambi, ya. Wah, di sana ya betul-betul kontrol terhadap bahan baku itu diperhatikan. Cara motong pucuk tehnya itu jangan sampai salah, ya, karena nanti kalau salah tumbuhan barunya itu tidak akan berkualitas dengan baik. Ya, tumbuhan berikutnya itu tidak berkualitas. Jadi sampai dikontrol cara metiknya, kemudian cara memotongnya kalau pakai alat, kemudian waktu pemetikannya, kemudian pengemasannya, ya,
kemudian waktu apa kalau istilah di sana itu ada dilayukan dulu, dipanasi dulu biar daun tehnya itu layu, itu betul-betul dijaga kualitasnya agar nanti setelah jadi teh, maka tehnya menjadi teh yang berkualitas. Jadi sekali lagi bahan baku itu agar proses produksi menjadi lancar itu harus dijaga kualitasnya. Ya, nanti bisa lihat video itu saya upload di YouTube channel. Nanti di situ ada wisata Tambi. Ya, teman-teman bisa melihat bagaimana proses pembuatan teh. Yang kedua adalah mudah diperoleh. Ya. Jadi selain berkualitas, bahan baku itu juga harapannya mudah ya untuk didapatkan. Ya. Jadi harus dapat diperoleh setiap saat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika permintaannya banyak, tentu harapannya kita tetap bisa memproduksi. Ya, kalau kita ingin tetap bisa memproduksi, berarti ya bahan bakunya harus tetap terus ada, kira-kira begitu. Jangan sampai kemudian permintaannya banyak, tapi bahan baku untuk kita proses menjadi barang itu langka, sulit diperoleh. Nanti juga tidak akan efektif. Gitu. Yang ketiga, mudah diolah. Ya. Ya, jadi bahan bakunya itu mudah diolah, mudah diperoleh dengan mudah. Kemungkinan besar ya kalau mudah diolah itu ya artinya tidak memerlukan biaya-biaya tambahan. Ya, karena ketika mudah diolah itu berarti tidak membutuhkan tenaga yang lebih, tidak membutuhkan keahlian tertentu, sehingga bahan baku itu bisa menjadi lebih mudah untuk diproses. Ya. Nah, apabila bahan baku dapat diolah dengan mudah, tentu saja kemungkinan besar biaya produksi akan lebih ringan ketimbang bahan baku harus dilakukan dengan tenaga yang skillnya khusus misalnya, atau mungkin dengan peralatan yang khusus yang bahkan sulit dicari ataupun harganya mahal misalnya. Nah, tentu ini akan juga membuat pembengkakan biaya produksi. Maka yang baik itu ketika bahan baku itu mudah diperoleh, mudah diolah, dan tadi adalah kualitasnya bagus. Dan yang keempat, yang terakhir, kaitannya dengan persiapan bahan baku, harapannya bahan baku itu harganya relatif murah. Ya. Dalam artian bahwa bahan baku yang dibutuhkan harganya tidak melebihi harga yang berlaku di pasaran secara umumnya. Nah, jadi ini juga penting karena ketika bahan baku sudah mahal, ya tentu nanti produknya pun akan naik harganya. Biaya produksi naik, tentu harga produknya juga akan naik. Dan kalau naik itu bisa jadi daya beli masyarakat menjadi menurun karena tidak cukup uangnya, kira-kira begitu. Nah, contoh beberapa waktu yang lalu ketika kedelai itu kita harus impor, maka harga tempe itu naik gitu ya. Karena kedelainya konon didatangkan dari Amerika. Harganya pun lebih tinggi dari harga-harga sebelumnya. Karena barangkali ada waktu-waktu tertentu yang para petani sulit menghasilkan kedelai. Jadi selama ini ketika harga bahan baku mahal tentu akan berpengaruh terhadap harga jual dari produk itu. Karena harga bahan baku mahal, tentu biaya produksinya juga menjadi mahal. Nah, sebagaimana kebalikannya juga ketika harga bahan baku itu murah, ya, maka pada biaya produksi juga akan lebih rendah dan pada akhirnya juga harga jual barang itu lebih rendah dibandingkan dengan para pesaing. Jadi bagaimana kita pinter-pinter untuk mencari bahan baku harga yang lebih murah, tetapi juga jangan sampai dengan harga murah itu kualitasnya ya sangat jelek ya. Jadi tetap harga relatif murah, kemudian mudah didapatkan, mudah diolah, dan tentu nomor satu harus menjadi pegangan bahan baku itu haruslah bahan baku yang berkualitas. Baik. Nah, berkaitan dengan bahan baku, saudara, perlu diingat juga bahwa persaingan itu bisa terjadi dalam hal pembelian bahan baku. Ya, dalam hal pembelian bahan baku.
Maka dalam menghadapi persaingan untuk memperoleh bahan baku yang dibutuhkan agar ketersediaan bahan itu selalu terjamin baik kuantitas maupun kualitasnya, maka perlu ya seorang pengusaha itu melakukan pencarian, mencari celah-celah ya, di mana bahan baku itu dapat didapatkan dengan baik ya, mencari sumber-sumber bahan baku yang dapat diandalkan. Nah, kalau sudah dapat dan cocok, harganya cocok, kualitasnya cocok, kemudian mudah diperoleh, itu dapat diolah dengan cepat juga, maka hal yang sangat penting kaitannya dengan bahan baku adalah mengembangkan hubungan baik ya dengan pemasok, dengan senantiasa menjalin komunikasi yang efektif. Ya, karena bisa jadi ketika kita sudah mendapat pemasok yang cukup bagus, sudah cocok, harganya cocok, kualitasnya cocok, nah, barangkali ada pesaing-pesaing kita yang mendekati dengan lebih persuasif ya, dengan lebih mendekati lebih personal ya terhadap pemasok yang ada. Maka kita tidak boleh kalah ya. Kita jalin komunikasi yang intens dengan para pemasok agar ya kedekatan emosional itu akan menjadi hubungan yang kemudian saling membantu ya, satu dengan yang lain gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan pemasok yang sudah memberikan bahan baku yang berkualitas selama ini kemudian didekati orang lain. Nah, ini penting ya, terkait dengan persaingan dalam hal pembelian bahan baku. Baik, komponen kedua, tadi yang pertama bahan baku, yang kedua adalah dalam proses produksi itu tentu dibutuhkan tenaga kerja, ya, tenaga kerja. Nah, perlu kita pahami bahwa tenaga kerja atau SDM, sumber daya manusia, itu aset penting dalam perusahaan, ya. Nah, dalam proses produksi pun demikian pula, tenaga kerja merupakan penggerak ya, berjalannya proses produksi. Ya, tentu ini selalu berkembang ya, saudara sekalian. Namun kita juga perlu prediksi-prediksi banyak akan terjadi di 2050 misalnya. Nah, ke depan itu tenaga kerja manusia itu akan mulai dikurangi digantikan dengan robot kira-kira gitu. Bahkan sekarang konon di dunia perbankan itu sudah banyak mengurangi pegawainya ya digantikan dengan mesin-mesin ATM. Sehingga sekarang teman-teman barangkali dengan mudah bisa kita dapatkan ATM-ATM yang tidak sekedar untuk mengambil uang saja, tapi termasuk ATM yang kita bisa setor di situ ya. Kita setor, kita nabung, cukup kita masukkan mesin ATM, nanti dihitung dia sudah masuk ke saldo rekening kita. Nah, maka banyak sekali pengurangan-pengurangan pegawai di bidang perbankan karena sudah diganti dengan mesin. Demikian juga perakitan-perakitan mobil ya, misalnya di VW ya, VW. VW itu apa tuh? Volkswagen ya, atau pokoknya barek. Di VW itu kemarin saya sempat lihat di laptop si Unyil ya, itu mengunjungi pabrik VW. Ternyata tidak ada satupun perusahaan perakitan mobil ini menggunakan tenaga manusia, kecuali hanya beberapa yang mengoperasikan robot-robot. Ya. Semua yang memotong plat, kemudian merakit, mengelas, ya, menempatkan semuanya itu semuanya pakai robot. Nah, jadi ini menjadi tantangan tersendiri ya, ke era ke depan akan banyak tenaga manusia diganti oleh robot dan robot. Apalagi ada sekarang ada istilah 4.0 ya, ada bahkan sudah mulai 5.0 ya, ketergantungan kita kepada teknologi semakin sangat mendalam, kira-kira begitu. Nah, sekali lagi kita kembali ke laptop. Tenaga kerja, aset penting dalam perusahaan. Tenaga kerja merupakan penggerak ya, proses produksi. Tanpa SDM tentu proses produksi tidak akan bisa berjalan. Nah, kaitannya dengan tenaga kerja dan karakteristiknya ada sebetulnya secara umum ada dua jenis
tenaga kerja. Yang pertama tenaga kerja upahan dan tenaga kerja keluarga. Nah, untuk tenaga kerja upahan itu adalah tenaga kerja yang terikat dengan kontrak, ya, terikat kontrak atau hubungan kerja dengan perusahaan, ya, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Nah, tenaga kerja upahan ini dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja tetap, ya. Karena tenaga kerja tetap itu mereka yang secara teratur memperoleh hak-haknya seperti upah, ya, dapat cuti, nah, dan juga mereka memiliki eh, status, ya, sebagai tenaga kerja yang biasanya ini terdata di Dinas Tenaga Kerja, dan misalnya terjadi PHK, maka perusahaan pun juga tidak boleh sewenang-wenang terhadap tenaga kerja tetap ini, harus diberikan pesangon dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, tenaga kerja tidak tetap, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki hak dan kewajiban secara teratur, ya. Jadi ini berdasarkan waktu tertentu atau jam tertentu, ya. Dia tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki waktu-waktu yang tetap sebagaimana pegawai atau tenaga kerja dengan status tenaga kerja tetap, ya. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja borongan. Ya, ini tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan atas perjanjian, ya, dengan ketentuan yang jelas, misalnya volumenya berapa, waktu dan harganya berapa. Karena kita borong bangun rumah, ya, borong bangun jembatan, atau borong apa saja. Ya, jadi ini berdasarkan perjanjian, ada kontrak di situ, lamanya berapa, waktunya berapa lama, volumenya berapa meter persegi atau meter kubik, ya, kemudian harganya berapa. Ini jenis-jenis tenaga kerja ada tetap, tidak tetap, dan borongan. Itu dikaitkan dengan tenaga kerja upahan. Nah, yang kedua ada tenaga kerja keluarga. Ya, jadi disebut tenaga kerja keluarga tentu mereka adalah berasal dari lingkungan keluarga. Yang umumnya mereka tidak diupah. Ya, tapi sekarang saya kira modelnya juga sudah ke arah upah, ya. Seperti saya punya beberapa usaha di bidang IT, itu juga saya minta adik saya yang ngurus, ya, adik saya yang ngurus. Tentu ya adik kita beri gaji, ya, sesuai dengan pegawai-pegawai yang lain. Jadi juga diberi gaji. Nah, tetapi pada awal-awal memang keluarga ini sifatnya membantu biasanya, ya. Keluarga ini sifatnya membantu, belum digaji seperti pegawai yang kita angkat dari luar keluarga. Nah, jadi ya ini dua jenis tenaga kerja, yaitu tenaga kerja upahan dan tenaga kerja keluarga. Yang upahan tadi ada tetap, tidak tetap, dan borongan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara, adalah mesin dan peralatan. Ini juga komponen yang sangat penting ketika kita akan melakukan proses produksi. Nah, mesin dan peralatan yang digunakan dalam suatu proses produksi itu tentu memiliki peran yang sangat besar, ya, dalam keberhasilan sebuah unit usaha untuk menghasilkan produk, ya, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun keberlanjutannya, kontinuitasnya. Nah, setelah peralatan ataupun mesin itu dilakukan pengadaan, maka tentu perlu diperhatikan penempatan atau tata letaknya seperti apa di ruangan produksi itu. Karena nanti penempatan mesin-mesin dan peralatan itu di tempat yang sekiranya tidak strategis atau kurang strategis, mungkin daya jangkaunya mungkin terlalu jauh gitu, ya. Ya, ini sedikit banyak akan menghambat proses produksi. Maka di dalam hal penempatan peralatan ataupun mesin itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pengusaha. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama bisa jadi penempatan mesin itu didasarkan pada prinsip integrasi. Artinya penempatan mesin atau peralatan produksi dapat mengintegrasikan seluruh faktor produksi, baik bahan, tenaga kerja, peralatan itu sendiri, dan sebagainya, sehingga menghasilkan kerjasama yang harmonis.
Yang kedua, dengan prinsip memperpendek gerak. Dalam artian bahwa ya, penempatan mesin itu atau peralatan produksi itu tidak membuat tenaga kerja lebih banyak bergerak. Jadi terlalu jauh sehingga ketika akan melakukan proses produksi dia harus ke sana kemari gitu ya. Peralatannya mungkin ada beberapa sehingga itu membuat tenaga kerja menjadi sibuk ya, bergerak dari peralatan satu ke peralatan yang lain. Kalau penempatannya tidak pas, kira-kira begitu. Yang ketiga, prinsip memperlancar arus pekerjaan. Dalam pengertian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi itu dapat menjamin kelancaran arus proses bahan dalam proses tanpa adanya hambatan. Jadi seperti kemarin saya pergi ke perusahaan teh Tambi itu, ya sejak dari dilayukan, sudah ada tenaga kerjanya, kemudian dia masuk ke bawah, itu masuk ke pengeringan, kemudian diayak, gitu. Nah itu mesinnya itu ya berdekatan, sehingga tenaga kerja itu bisa langsung mengambil hasil dari pengeringan itu, kemudian langsung dimasukkan ke box pengayaan atau diayak gitu ya. Kemudian dan seterusnya dengan lokasi yang satu lokasi sehingga mudah di dalam melakukan proses. Nah, yang keempat, prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif. Dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan ditempatkan sesuai dengan luas ruangan produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kira-kira begitu beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penempatan mesin atau peralatan produksi. Masih ada lagi 7 ya, prinsip keselamatan. Juga perhatikan faktor-faktor keselamatan penempatan mesin. Jangan sampai karena penempatan yang tidak semestinya atau tidak melihat sisi keselamatan, maka tenaga kerja kemudian menjadi dalam kondisi bahaya ya. Bahkan sering kita lihat ada kecelakaan kerja ketika para pekerja atau para tenaga kerja itu terkena imbas dari penempatan mesin atau peralatan yang tidak efektif ya, sehingga dalam mengoperasikannya pun tenaga kerja mengalami kesulitan sehingga terganggu dari sisi keselamatan dirinya. Yang keenam, prinsip keluasan dalam artian penempatan mesin sewaktu-waktu dapat disesuaikan ya jika waktu dibutuhkan adanya perubahan. Dan yang ketujuh, prinsip proses produksi yang berkesinambungan, artinya bahwa penempatan mesin tidak menghambat kesinambungan proses produksi. Nah, ada 7 ya, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan kaitannya dengan mesin atau peralatan. Nah, baik, saudara sekalian, selanjutnya tentu mesin atau peralatan yang kita gunakan untuk proses produksi itu membutuhkan perawatan ya, agar proses produksi dapat berjalan lancar. Ya. Ya, tergantung tentu dengan jenis peralatannya. Kalau dulu saya waktu tahun 2000-an ya, itu punya usaha rental komputer. Nah, biasanya yang sering rewel mendadak itu printer. Ya, maka perlu ya dijadwalkan servis printer secara berkala, dibersihkan gitu ya. Atau juga kendalanya di CPU-nya, terkadang CPU-nya macet, gitu, kena virus. Ya. Maka juga perlu dibuat penjadwalan atau bahkan mungkin CPU cadangan misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena mesin atau peralatan yang kita gunakan untuk produksi itu tentu dia membutuhkan upaya-upaya agar awet, ya, agar tidak cepat aus, ya, itu membutuhkan treatment dan juga membutuhkan perawatan. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam hal pemeliharaan mesin atau peralatan. Ada 3. Yang pertama dengan pemeliharaan model breakdown. Breakdown itu pemeliharaan yang dilakukan setelah mesin peralatan itu mengalami kerusakan. Nah, berarti ini antisipasinya kurang. Sudah rusak baru diperbaiki. Nah, yang bagus tentu adalah pemeliharaan yang kedua dan ketiga. Nah, yang kedua itu pemeliharaan terencana, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal. Jadi misalnya
printer itu dalam waktu 2 bulan itu biasanya sudah kotor, headnya sudah kotor. Nah, maka perlu dijadwalkan dibersihkan headnya misalnya, itu. Kemudian dicek tintanya. Kalau dulu masih pakai tinta apa yang pakai apa namanya tabung-tabung dipasang sendiri ya. Tapi kalau sekarang printer sudah pakai ink apa yang apa tabung tintanya sudah langsung dari pabrik kira-kira gitu. Sekarang lebih bagus. Kalau dulu ya harus dicek, terkadang selangnya apa ketindes sehingga dia tidak bisa mengeluarkan tinta dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi dijadwalkan itu lebih bagus sehingga kita tidak akan mengalami hambatan. Karena kalau kita memelihara atau memperbaikinya setelah rusak itu berarti proses produksi berhenti. Ya, kalau kita hanya punya satu peralatan misalnya, satu mesin, ya kalau rusak berarti berhenti. Nah, tapi kalau pemeliharaan terencana, ya sebelum rusak, ya kita sudah cek dulu, ya, tidak sampai berhenti, mungkin hanya makan beberapa waktu, ya. Kemudian kita cek, kalau ada sedikit perbaikan kita perbaikin, kemudian bisa proses lagi. Ya. Tapi kalau sudah sampai breakdown, ya berarti sudah rusak, harus ibaratnya turun mesin kira-kira gitu. Nah, yang ketiga adalah pemeliharaan pencegahan. Nah, ini lebih bagus lagi, yaitu pemeliharaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan masa pakai dari komponen pada mesin atau peralatan produksi. Misalkan komputer itu, ya CPU, kalau itu digunakan secara apa, ya jam kerjanya mungkin sehari bisa lebih dari 8 jam, nah itu dalam waktu 2 atau 3 tahun itu sudah mengalami perlambatan-perlambatan ya, apakah itu karena memang hardware-nya ataupun juga bisa dari software-nya. Maka ya kalau di barat konon CPU itu, komputer itu masa berlakunya hanya 2 tahun. Jadi kalau instansi itu misalnya dalam satu ruangan ada 10 unit komputer, mereka beli baru semua, maka nanti dalam 2 tahun ya 10 unit itu diganti semua gitu ya, baik CPU-nya maupun monitornya. Di beberapa instansi di Malaysia, di Singapura sudah seperti itu. Sehingga konon banyak orang-orang Indonesia yang ada di sana itu menjadi pemulung, ya, menjadi pemulung. Apa yang dipulung, ya, yaitu alat-alat elektronik seperti monitor, ya, televisi dan lain sebagainya. Bahkan dulu di tahun 2005, 2006 itu banyak sekali CPU-CPU yang masih bagus-bagus dari Singapura ya, monitor-monitor second yang masih bagus-bagus dari Singapura ya, karena mereka itu tadi punya pemeliharaan pencegahan, yaitu mempertimbangkan masa pakai mesin atau peralatan produksi. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu biaya produksi. Ya. Di samping apa tadi? Bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian mesin dan peralatan, maka yang tidak kalah pentingnya dalam proses produksi adalah biaya produksi. Ya, di mana biaya itu didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh produk, baik barang ataupun jasa. Nah, biaya juga definisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat pada masa yang akan datang, di mana pengeluaran atau pengorbanan tersebut dapat diduga serta dapat dihitung secara kuantitatif dan tidak dapat dihindarkan sama sekali. Jadi kalau kita mau buat usaha, baik itu di penjualan barang ataupun bidang jasa, yang namanya biaya produksi tentu tidak bisa dihindari, pasti membutuhkan itu. Contoh misalnya kita jasa potong rambut misalnya, maka juga butuh biaya produksi. Ya. Bukan untuk memproduksi rambut tentu, tetapi biaya produksi berupa peralatan. Ya. Dibutuhkan gunting, sisir, kaca, pengilon, ya. Dibutuhkan alat potong rambut yang elektrik itu kan juga butuh modal untuk peralatan, gitu ya. Butuh biaya untuk pembelian peralatan, meskipun bergerak di bidang jasa, kira-kira begitu. Laundry misalnya, itu juga
Di bidang jasa kita butuh biaya untuk pembelian mesin laundrynya, ya, pewanginya, sabunnya, dan seterusnya. Maka biaya tidak dapat dihindarkan. Nah, berkaitan dengan biaya, ada pembagian-pembagian dari jenis biaya. Yang pertama, biaya menurut perilaku, yaitu ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Biaya tetap itu biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, ya, atau dalam periode tertentu yang jumlahnya tetap. Ya, jadi cirinya biaya tetap itu jumlahnya tetap. Misalnya apa? Biaya untuk gaji tenaga kerja, ya, biaya penyusutan, ya toh? Kemudian pajak, PBB misalnya, itu malah tidak pernah tetap, malah naik terus tiap tahun gitu ya. Nah, itu biaya termasuk komponen biaya tetap. Yang kedua, biaya tidak tetap. Nah, kalau ini biaya yang besar kecilnya itu tergantung dengan biaya produksi. Atau dengan kata lain, biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. Nah, seperti kemarin di teh Tambi itu misalnya pada bulan-bulan tertentu itu produksi daun tehnya itu sangat tinggi sehingga proses produksinya itu bertambah. Nah, sehingga pembayaran bahan bakunya juga tambah, kemudian apa namanya, komponen-komponen yang ya istilahnya variabel ya. Kalau biaya tetap itu ya tetap ya, fixed cost ya. Kemudian kalau biaya tidak tetap itu variabel cost, biaya yang bisa naik dan turun tergantung ya jumlah ataupun tergantung periode tertentu dari produk yang kita hasilkan. Nah, kemudian yang kedua, biaya dari jenis, menurut jenis itu ada biaya langsung, ya, biaya pokok, dan ada biaya tidak langsung, dan biaya administrasi atau biaya umum. Nah, nanti teman-teman ketika akan memulai usaha perlu mengkategorikan ini mana yang masuk biaya tetap tadi, ada gaji karyawan misalnya. Kemudian mana yang masuk biaya langsung, ya. Ya, misalnya biaya langsung ini adalah biaya yang menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan, ya. Dan biaya jenis ini adalah biaya bahan, yaitu harus disediakan ya, dan juga biaya tenaga kerja, yaitu namanya biaya langsung, ya. Ya, bukan biaya yang kalau tidak ada ya masih tetap bisa berjalan, tidak. Tapi kalau itu tidak ada ya, atau tidak tercukupi ya biaya pokok atau biaya langsung ini, maka proses produksi tidak akan bisa berjalan. Ya, misalnya kita nggak punya uang untuk beli bahan, ya, bahan baku, ya tentu proses produksi tidak akan berjalan. Jadi biaya itu ada kaitan langsung dengan pokok atau bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Nah, kalau biaya tidak langsung, ya biaya yang secara tidak langsung digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat bukan pada bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya administrasi perkantoran, misalnya untuk biaya menggaji pimpinan dan pegawai, sewa kantor, ya, perlengkapan kantor. Jadi nanti kita akan mengenal ada perlengkapan, ada peralatan. Kalau peralatan itu sesuatu yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kalau perlengkapan itu tidak berhubungan langsung, ya. Tapi perlengkapan itu mendukung, ya, mendukung kira-kira begitu. Baik. Nah, setelah komponen-komponen tadi siap, baik dari tenaga kerja, bahan baku, mesin, peralatan, dan juga biaya produksinya, maka tahap berikutnya tentu proses, saudara sekalian, ya. Jadi proses produksi. Nah, tahapan-tahapan produksi yang tersusun secara teratur itu disebut aliran produksi. Jadi kalau di manajemen perusahaan itu ada istilah SOP, ya, Standard Operating Procedure, ya. Jadi tahapan-tahapan setelah barang masuk itu sudah diapakan. Nah, itu namanya aliran produksi. Ya, kalau di komputer belajar algoritma itu juga ada flowchart, ya. Ada flowchart, ya. Ada masukan, input,
ada seleksi gitu ya, ada output gitu. Nah, dalam hal proses, nah, itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Proses produksi berdasarkan wujud itu ada proses kimiawi. Nah, ini proses pengolahan bahan baku menjadi produk dengan mendasarkan pada sifat kimiawi bahan yang diolah. Kemudian prosesnya itu bisa jadi mengubah bentuk ya, dari bahan baku menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Ya, apa ini misalnya? Ya misalnya apa banyak ya, seperti cincin dari perak ataukah dari emas. Jadi itu mengubah bentuk dari bongkahan emas menjadi cincin emas, kalung emas ya, menjadi apa gelang dan seterusnya. Demikian juga perak ya. Demikian juga dengan batu akik, nah, itu merubah bentuk dari bongkahan batu menjadi batu yang berbentuk akik ataupun yang lain. Yang ketiga dari jenis wujud atau berdasarkan wujudnya ada proses perakitan, yaitu menggabungkan komponen-komponen produk menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti perakitan motor, sepeda motor, mobil, ya, sepeda, ontel ya, sepeda goes gitu ya. Dan juga yang keempat proses transportasi, itu memindahkan sumber atau produk dari satu tempat ke tempat lain. Jadi dalam hal proses produksi itu ada yang prosesnya secara kimiawi, merubah bentuk, merakit dan juga proses transportasi. Nah, sedangkan proses produksi berdasarkan tipenya itu ada dua ya. Yang pertama proses berkesinambungan, artinya arus masukan itu berlangsung terus-menerus melalui sistem produksi yang telah distandarisasi ya, untuk menghasilkan produk yang sama ya, berkesinambungan menghasilkan produk yang sama. Misalnya apa ya? Ya saya kira banyak ini produk-produk kendaraan ya, sepeda motor itu namanya proses berkesinambungan. Misalkan blok mesin ya. Jadi bagian itu ya pokoknya membentukkan blok mesin, setelah blok mesin jadi kemudian tambahin apa gitu ya. Nah, yang kedua itu ada proses yang terputus-putus. Nah, proses yang biasanya menghasilkan produk yang berbeda-beda. Nah, prosedur yang berbeda-beda dan bahkan juga terkadang masukan yang berbeda-beda. Produk akhirnya atau produk bentuk akhir dari produknya itu disesuaikan dengan pesanan konsumen. Nah, tujuan produksi adalah melayani pesanan konsumen. Nah, ini mungkin produk-produk furniture ya, itu termasuk jenis produk yang terputus-putus ya. Nah, setelah proses produksi, yang tahapan yang penting juga adalah pengendalian produksi, saudara sekalian. Nah, setelah menentukan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, kemudian merancang proses dan sistem produksinya, alur-alurnya tadi, maka kemudian perlu diorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik itu mesin, tenaga kerja, bahan baku, ataupun biaya tadi, ya, diorganisasikan. Nah, kemudian setelah dilakukan proses produksi, maka hal yang terpenting lagi adalah bagaimana melakukan pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengendalian pembelian. Ya. Apa yang dimaksud pengendalian pembelian? Yaitu pengendalian ini diperlukan oleh perusahaan atau oleh seorang pengusaha terkait dengan proses produksi yang lebih efisien, ya, agar hemat biaya. Nah, dalam pengendalian pembelian ini melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu, dan juga pelayanan. Artinya bahwa di dalam melakukan proses produksi, seorang pengusaha itu penting untuk mengendalikan pembelian, ya, agar proses produksi berjalan dengan bagus. Ya, jangan sampai pembelian itu ya tidak memperhatikan faktor-faktor dari kualitas, ya, barangnya, bahan bakunya. Kemudian ketika membelinya tidak memperhatikan dari sisi kuantitas jumlahnya. Kalau kita beli bahan baku berlebih, tentu
proses produksinya akan bahasa jadi kepontal-pontal gitu ya. Apalagi kalau kebutuhan masyarakat belum begitu banyak ya. Tapi juga ketika kita membeli bahan bakunya jumlahnya kurang, nah, maka proses produksi juga akan bisa berhenti. Disesuaikan ya dengan jumlah tenaga kerja, dengan hari kerja, waktu kerja, dan seterusnya itu bisa diperhitungkan. Seberapa pembelian bahan baku yang paling efektif itu dengan saya punya tenaga kerja sekian, mesin saya sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, agar proses itu berjalan lebih efektif gitu ya. Jadi karyawan kita juga tidak terlalu terbebani, kemudian kita tetap bisa berproduksi, tetapi juga kemudian konsumen pun bisa mendapatkan kebutuhan mereka. Yang kedua, pengendalian persediaan. Ya, ini juga perlu diperhatikan agar tidak diperlukan biaya tambahan untuk penyimpanan ya. Apalagi kalau kita tidak punya gudang, ya tentu harus mengendalikan persediaan. Kalau persediaannya kita terlalu banyak karena pembelian bahan bakunya terlalu banyak, sementara gudang kita sedikit, maka kita akan kesulitan menempatkan bahan-bahan itu di gudang. Ya. Karena kalau bahan baku tidak kita simpan dengan baik, tentu akan menurunkan kualitas dari barang yang merupakan hasil produksi. Yang ketiga, pengendalian produksi itu sendiri agar produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, menghasilkan produk dengan jumlah ataupun dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Itu perlu dikontrol, dikendalikan. Dan yang keempat, pengendalian kualitas. Tentu saja tahapan ini adalah proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan. Maka biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu setelah produk selesai semuanya, di bagian akhir itu ada tester ya, ada biasanya ahli-ahli kimia yang bekerja di situ ya, dicek hasilnya apakah barang itu sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau belum ya toh. Nah, jadi tester atau mereka yang bergerak di bidang pengetesan ini yang sangat memegang kendali kaitannya dengan kualitas barang kita. Akhirnya saudara sekalian, bahwa komponen-komponen dalam sistem produksi itu terdiri dari input, proses, output ya. Ini ringkasannya. Maka dalam merancang sistem produksi perusahaan, ketika komponen itu harus dijadikan sebagai pedoman. Nah, langkah awalnya tentu kita merancang suatu sistem produksi dengan merumuskan tujuan secara jelas, menuntut perusahaan itu menetapkan spesifikasi produk. Jadi sekali lagi yang penting itu kita mau produknya seperti apa, bentuknya, warnanya, rasanya misalnya. Kalau itu kaitannya kemarin tadi saya sampaikan, misalnya kita akan membuat produk permen, itu barangkali perlu dibuat perlu dibuat sampelnya ya. Kita pengen membuat seperti ini ya. Dengan bentuknya kotak ya, kemudian warnanya merah, rasanya manis. Nah, jadi semakin detail itu akan semakin mudah untuk menentukan dan menyiapkan komponen-komponen produksi. Nah, selanjutnya menentukan input. Ya, inputnya tadi ada bahan, tenaga kerja, peralatan, ya, lokasi, ataupun biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Ya. Jadi ini tahapan-tahapan untuk menyiapkan ya sebelum proses dilakukan. Nah, langkah berikutnya tentu menentukan proses yang akan digunakan dan berikutnya adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan melibatkan komponen sistem produksi ya senantiasa dikendalikan. Jadi pengendalian pembelian, pengendalian stok, ya pengendalian proses dan juga pengendalian produk akhir ya itu harus terus dilakukan terutama dalam hal kualitas produk. Maka kesimpulannya, berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan input seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi, dan biaya hanya dapat ya dibuat perencanaannya ketika jenis produk yang akan dihasilkan beserta spesifikasinya telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, itu saya kira tahapan produksi ini adalah tahapan-tahapan yang sangat menentukan, saudara, karena
inilah ekspresi atau perwujudan dari ide kita. Nah, ide kita lewat survei kita ya, melihat kebutuhan masyarakat seperti apa. Nah, kemudian tahapannya adalah tahapan mewujudkan ide atau inovasi kita dalam bentuk produk. Ya, yang nanti hasilnya akan dinikmati oleh konsumen. Ya, kalau itu sesuai dengan harapan mereka, tentu produk kita akan dapat diterima, gitu ya. Nah, ini penting untuk kita cermati sebelum kita memutuskan menjadi seorang wirausahawan. Ya, jadi tahapan-tahapan yang sangat krusial yaitu tahapan proses produksi. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan esok atau pekan depan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan tema-tema selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.